yang baik. Kami mau memulai ibadah. Tuhan, berkati Cici Koko. Tuhan, biar kami juga duduk diam. Tuhan, hati Tuhan, biar semuanya sehat. Tuhan, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, tadi kita sudah saksikan promo dari Sekolah Tunas Harapan ya. Nah, untuk mama papa yang sedang mencari sekolah untuk anak-anaknya, boleh langsung menghubungi Sekolah Tunas Harapan. Karena sampai dengan akhir bulan Oktober ini ada diskon untuk jemaat GSCA Bethlehem. Yuk, adik-adik yang sudah siap mau ibadah, kita akan mulai ibadah kita akan naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan bukan hanya hari ini adik-adik, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yuk, lebih semangat lagi adik-adik nyanyinya. Sekali lagi kita katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yes, semua harinya Tuhan. Jadi kita harus apa adik-adik? Bersukaria, bersukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik,
Cici percaya kalian masih semangat untuk bernyanyi lagi, memuji Tuhan lagi. Kita akan naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yes, yuk adik-adik lebih semangat lagi bernyanyinya, adik-adik memuji Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yes, kita berjalan beserta Yesus selamanya ya adik-adik. Bersama Tuhan kita bisa, kita mampu. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik, hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kita akan naikkan pujian Jadi Sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ya adik-adik, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, karena kita memiliki Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan,
sama-sama kita katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Cici Koko yang akan bercerita, dan berkatilah kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, hari ini Cici ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Coba adik-adik jawab ya. Siapa dari adik-adik yang pernah membaca artikel atau menonton berita nih tentang seseorang yang menerima hukuman penjara? Durasinya macam-macam. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ataupun bahkan hukuman seumur hidup. Siapa yang pernah? Nah, pasti dari kita pernah ya. At least ya pernah baca atau bahkan nonton, karena sekarang banyak banget kejahatan merajalela di mana-mana dan banyak juga orang-orang yang jahat tersebut dihukum. Nah, hukuman itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu kesalahan adik-adik. Contohnya seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan masih banyak kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, sekarang Cici ingin tanya juga sama adik-adik. Kalau kita menunjuk kepada diri kita sendiri nih, contoh nyata yang kita alami sendiri ya saat kita melakukan kesalahan. Adik-adik pernah gak ya melakukan kesalahan seperti contohnya tidak membereskan mainan sendiri nih setelah bermain dengan saudara atau teman yang main ke rumah. Nah, biasanya adik-adik, apa yang adik-adik terima ketika adik-adik tidak langsung membereskan mainan tersebut? Yes, orang tua kita akan menegur kita dan mau tidak mau kita harus membereskan semua mainan tersebut. Kalau enggak, mungkin waktu bermain kita akan dikurangi dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi karena kita tidak membereskan mainan kita. Atau mungkin dari adik-adik pernah melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR dari rumah. Dan akhirnya adik-adik harus ditegur oleh guru dan mungkin adik-adik akan mengerjakan PR plus tugas tambahan. Yes, masih banyak kesan-kesan lainnya di mana kita pernah mengalami hal itu semua dan kita pun juga menerima setiap konsekuensi yang ada. Kita belajar nih satu hal, bahwa setiap dari kita ternyata perlu melakukan segala sesuatu secara benar dan tepat, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perintah yang ada. Jika kita melanggar atau tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ada, maka detik itu juga kita dikatakan telah melakukan kesalahan. Nah, kita perlu memahami nih adik-adik,
kalau setiap kesalahan yang kita lakukan pasti punya resikonya. Dan salah satu resikonya adalah kita perlu berani menanggung setiap konsekuensi yang ada. Cici dari tadi nyebutin konsekuensi. Apa sih arti dari konsekuensi? Oke, hari ini Cici akan kasih tahu. Konsekuensi buat adik-adik yang belum tahu adalah perilaku yang berfokus untuk mengajarkan kepada kita supaya kita bisa bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Nah, jadi adik-adik, kalau kita telah melakukan kesalahan lalu kita menerima konsekuensi, nah konsekuensi itulah yang akan mengajarkan kita supaya kita bisa berperilaku lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Seperti itu adik-adik. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Ci, untuk apa sih konsekuensi itu ada? Yang pertama adalah supaya kita menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan itu memiliki sebab akibat. Nah, contohnya nih ya, supaya adik-adik lebih jelas nih contoh sebab dan akibat. Kita dapat nilai bagus. Nah, kira-kira nih, apa sih penyebab kita bisa dapat nilai bagus? Kita bisa sebutin satu-satu deh. Yang pertama, karena kita tekun belajar. Wah, itu udah pasti. Itu adalah salah satu sebab utama kenapa nilai kita bisa bagus. Kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh sebelum ujian. Gak ada tuh yang namanya SKS, sistem kebut semalam, ya. Jadi kita benar-benar belajar, kita cicil materi pembelajarannya. Bahkan kita lihat-lihat lagi tugas-tugas sebelumnya, PR-PR sebelumnya. Kita mungkin beli buku tambahan untuk bisa mengerjakan ujian berikutnya. Nah, sebaliknya nih, kalau kita dapat nilai jelek, itu penyebabnya apa ya? Ya, gak lain dan gak bukan ya, bisa jadi karena kita gak bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Kita menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain ketimbang fokus untuk belajar. Atau nih buat adik-adik yang udah pegang HP, lebih seneng mabar ya, main bareng sama teman-temannya, atau bahkan mungkin scrolling sosial media nih ya. Nah, padahal waktu-waktu yang ada seperti itu bisa kita gunakan untuk belajar. Ya, jadi banyak hal yang kita habiskan untuk sesuatu yang senang-senang, padahal sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting nih. Nah, akibatnya ya sudah deh, jadinya nilai kita jelek. Nah, yang kedua, untuk apa sih konsekuensi itu ada? Konsekuensi itu ada, itu sekaligus membuat kita bisa berpikir nih adik-adik. Apa ya yang kira-kira akan terjadi kalau aku melakukan A? Atau apa ya yang kira-kira bakal kejadian kalau aku melakukan yang B? Nah, jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, kita mikir-mikir dulu nih. Nanti kalau aku melakukan A ini bener gak ya? Kalau bener berarti kan nanti aku akan dapetin apa ya? Nah, kalau misalkan kalau aku melakukan yang B ini enak sih, menyenangkan sih, tapi kayaknya ini bakal berakibat buruk deh. Nah, seperti itulah gunanya konsekuensi. Dengan begitu kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, tidak sembarangan berbuat sesuatu. Apalagi nih jika hal itu akan membuat keluarga kita kecewa, teman-teman kita kecewa, diri kita kecewa, bahkan kita bisa membuat Tuhan kecewa. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang harus menanggung resiko atau konsekuensi akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Nah, siapakah dia? Dia adalah Simson. Yes, betul. Nah, jadi Cici akan mulai cerita ya tentang kisah Simson ini. Simson adalah salah seorang hakim pilihan Allah. Tugas hakim-hakim pada zaman itu ada dua ya adik-adik. Tugas yang pertama adalah hakim-hakim bertugas menolong atau membela bangsa Israel dari serangan bangsa-bangsa lain.
Jadi seperti seorang pelindung ya untuk bangsa Israel. Dan yang kedua, hakim-hakim itu bertugas membimbing bangsa Israel supaya hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, peranannya Simson cukup penting sebagai pemimpin agama buat bangsa Israel. Simson ini adalah salah seorang hakim yang secara khusus dipilih Allah. Jadi kalau adik-adik tahu dari kisahnya Simson, ketika ibunya sedang mengandung Simson, ia tidak boleh minum minuman keras. Lalu Tuhan juga berkata bahwa Simson ini pada saat lahir jangan sampai kepalanya kena pisau cukur. Jadi memang benar ya, Simson ini adalah anak pilihan dari Tuhan yang dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Singkat cerita, pada akhirnya Simson tertarik kepada Delila, seorang perempuan yang berasal dari lembah Sorek. Delila ini rupanya bukan seorang yang baik, adik-adik. Ia seorang perempuan yang tidak setia. Ia yang justru menjerumuskan Simson ke dalam kehancuran. Sebab ia terus membujuk Simson untuk membuka apa sih rahasia kekuatan dari Simson. Karena ada begitu banyak orang yang ingin mengalahkan Simson, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekuatan Simson. Jadi Delila ini dipakai oleh orang-orang Filistin untuk bisa menjerumuskan Simson, supaya Delila ini mencari kelemahan dari Simson. Delila membujuk Simson sampai 3 kali. Dan sampai 3 kali juga Delila mencoba membuktikan apa yang disampaikan oleh Simson. Ternyata apa yang disampaikannya bohong belaka. Simson tetaplah Simson yang kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh bangsa Filistin. Sampai pada akhirnya untuk keempat kalinya Delila ini merengek-rengek kepada Simson. Nah, saking Simson tidak tahan mendengar rengekan Delila, akhirnya Simson membuka rahasia. Kata Simson, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lainnya." Saking cintanya Simson kepada Delila yang sangat berlebihan, Simson akhirnya jadi tidak waspada. Raja orang-orang kota Filistin akhirnya menyiapkan sejumlah uang bagi Delila, dan mereka bekerja sama dengan Delila untuk menangkap Simson ketika Simson dalam keadaan tidur. Dan pada akhirnya ketujuh jalinan rambutnya dicukur, dan seketika itu juga kekuatan Simson hilang lenyap. Yang perlu kita pelajari dari kisah Simson adalah yang pertama, belajar untuk peka dan berhati-hati dengan tindakan yang kita ambil. Nah, kita perlu belajar nih mengendalikan diri dari setiap hal yang bisa menjadi godaan buat kita untuk tidak taat kepada Tuhan atau berbuat yang tidak benar. Seperti Simson yang tidak peka kalau ternyata yang menjadi salah satu penyebab kehilangan kekuatan dan yang menghancurkan hidupnya adalah orang yang paling dekat dengan dia, yaitu Delila. Yang kedua yang perlu kita pelajari dari kisah Simson adalah kenali apa yang jadi kelemahan kita dan larilah dari setiap godaan. Simson itu memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan dengan rayuan dari perempuan. Apalagi kalau perempuan itu adalah perempuan yang paling dekat dengannya dan yang paling dia cintai. Delila ini bukanlah dari bangsa Israel, adik-adik. Artinya Delila ini tidak mempercayai Tuhan. Sifatnya pun bukan sifat anak Tuhan. Ini bisa dilihat saat sudah 3 kali loh Delila berusaha merengek dan menipu Simson. Tapi Simsonnya gak peka-peka juga. Bukannya meninggalkan Delila, melainkan tetap kekeh hidup bersama dengan Delila. Buat adik-adik, kita jangan meniru apa yang Simson lakukan. Tapi justru kita perlu meniru sikap Yusuf.
Seperti yang adik-adik tahu, Yusuf itu memilih lari dari godaan istri Potifar. Yusuf memilih untuk tetap berbuat benar sekalipun harus menanggung resikonya, yaitu di penjara. Tapi kita bisa lihat bersama, pada akhirnya yang tetap hidup adalah Yusuf, yang bahkan memiliki kehidupannya lebih makmur. Jadi orang kedua yang punya kuasa di Mesir. Itu didapatkan Yusuf karena Yusuf lari dari godaan dan Yusuf tetap kekeh mempertahankan kebenaran sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat Yusuf. Nah, sebaliknya apa yang dialami oleh Simson? Simson malah harus menanggung kesakitan, bahkan mati dalam keadaan matanya buta. Nah, itu akibat dari Simson yang tidak memilih untuk segera lari dari godaan. Jadi adik-adik, kita perlu kenali apa yang jadi kelemahan kita dan kita lari dari setiap godaan yang berusaha melemahkan kita. Hafalan kita hari ini adalah Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, jadi adik-adik, kalau setiap perbuatan kita itu pasti ada resikonya. Kalau kita memilih A, maka kita pasti akan menanggung akibatnya. Kalau kita memilih B, kita pun juga akan menanggung akibatnya. Maka dari itu, kalau kita mengerti bahwa kita akan bertanggung jawab untuk apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita perbuat. Semenjak kita belajar tentang cerita Simson ini, kita akan semakin menjaga kehidupan kita supaya kita bisa lebih bijaksana. Oke? Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk berdoa di hadapan Tuhan sebagai bentuk komitmen kita supaya apa yang sudah kita dengar bukan cuma sekedar sambil lalu, tapi pengajaran hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita sama-sama tundukkan kepala kita, lipat tangannya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan hikmat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kami semua. Bagaimana kami bisa berani untuk menanggung setiap resiko dari apa yang kami perbuat. Pada akhirnya Tuhan, kami tahu bahwa konsekuensi itu pasti mengajar kami sesuatu yang baik. Kalau mungkin di masa yang lalu kami banyak melakukan kesalahan dan kami harus menanggung resikonya dan kami harus menanggung konsekuensinya. Terkadang Tuhan, kami takut dengan konsekuensi. Terkadang kami lari dari konsekuensi. Padahal Tuhan membuat konsekuensi itu ada supaya kami belajar agar kami tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, tapi kami improve diri kami belajar untuk berubah sehingga kedepannya ketika kami melakukan sesuatu, kami memutuskannya itu berdasarkan hikmat Tuhan. Kami lebih bijaksana. Tuhan Yesus, melalui kisah Simson Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kami mau belajar peka, kami mau belajar berhati-hati dalam bertindak, dan kami tidak mau tergoda. Kalaupun godaan itu datang ke dalam hidup kami mau lari Tuhan. Bukan seperti Simson yang bertahan ada di sekitar godaan dan akhirnya lemah dan jatuh dalam dosa. Tapi kami mau belajar seperti Yusuf yang lari dari godaan, tahu dan kenal dengan kelemahan kami, dan kami percaya ketika kami lari dari godaan Tuhan Yesus, apapun resikonya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami seperti Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami, setiap kehidupan anak-anak Madia, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan yang mengarahkan sendiri, Tuhan yang membimbing sendiri setiap langkah demi langkah yang mereka ambil Tuhan.
Kalaupun mereka ada di dalam godaan saat ini, Tuhan ketuk pintu hati anak-anak Madya Tuhan pada pagi hari ini, sehingga mereka memutuskan untuk lari dari godaan, mereka menghindar dari godaan, dan mereka hanya berfokus hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang akan menolong mereka. Tuhan, hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Madya. Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah surgawi turun atas kehidupan mereka dan seluruh keluarga mereka. Tuhan Yesus yang akan membimbing mereka juga dan menjaga mereka. Dan ketika mereka ada di sekolah, ketika mereka ada di rumah, ketika mereka ada dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Dan kami percaya Tuhan akan pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang, di ibadah-ibadah yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Namaku Jayden. Salah satu talenta yang Tuhan berikan kepadaku adalah bernyanyi. Aku mau menggunakan talentaku untuk melayani Tuhan. Give all for Jesus. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo adik-adik Live Kids. Nah, selanjutnya Cici Mika akan bagiin pengumuman untuk minggu ini ya. Yang pertama, di tanggal 22 Oktober ini, Live Kids akan mengadakan launching album New Live Kids dalam acara Beken. Nantikan info selengkapnya di media sosial Live Kids dan juga ibadah online Live Kids di minggu-minggu selanjutnya. Nah, ada kabar gembira juga nih untuk adik-adik anak-anak yang sudah kelas 1 SD. Kalian bisa mengikuti ibadah onsite terbatas di gereja jam 11 siang. Syaratnya kalian sudah harus divaksin COVID-19 2 kali ya. Dan pastikan kalian sedang dalam keadaan yang sehat. Dan untuk adik-adik yang belum dapat mengikuti ibadah onsite, kalian tetap bisa beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9:30 pagi. Tetap semangat untuk beribadah ya adik-adik. Oke, itu aja untuk pengumuman di minggu ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.